Bukankah Allah itu sang pencipta, tapi ada manusia yang mengatakan ada Tuhan lain yang lebih hebat dari Allah. Lantas kenapa tidak Allah matikan saja orang-orang yang mengatakan itu? Bukankah di dunia ini ada orang yang menyembah selain Allah? مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على إن الذين أجروا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian, ayat ini melanjutkan dari ayat sebelumnya bahwa Allah memberi ancaman buat hamba-hambanya yang mengurangi timbangan, yang mengurangi takaran. Dan kalau kita amalkan itu, kita buat takaran dan timbangan seperti seharusnya, maka kita harus siap dicela dan dihina. Ini yang Bapak singgung, para pelaku dosa akan menertawakan orang-orang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun, dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengejut-ejutkan matanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, berangkat ke masjid, orang yang membencimu karena ibadahmu akan mengkori, akan bermain mata dengan saudara-saudaranya atau dengan jiran tetangga yang tidak suka denganmu. Wa idza qalu ila ahlihim qalu faqihim, dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun, dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat. Ini dialog dari dulu sudah terjadi. Ketika kita lewat, mereka mencela menghina. Ketika mereka kembali ke keluarganya, mereka menyuruh keluarga atau anak-anak mereka agar jangan bergaul dengan kita, agar jangan dekat-dekat dengan kita. Kalaupun mereka melihat kita, akan selalu mengatakan itu contoh orang sesat, itu contoh orang yang tidak baik cara beramalnya. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Padahal orang-orang yang berdosa itu mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. Wal yawmal ladzina amanu minal kuffari yanhum, maka pada hari ini orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir, al-ara'iki yanzurun, mereka duduk di atas tiban-tiban melepas pandangan. Hal suhdibal kuffaru ma'am yaf'alun, apabila orang-orang kafir itu diberi balasan atau hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat. Bapak Ibu sekalian, hadirin jamaah Masjid Taqwa beserta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita betapa sulitnya menyenangkan hati orang lain, baik dengan kebaikan maupun dengan keburukan. Pasti ada pro dan kontra. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengalami hal yang serupa. Dia punya jiran namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dari garis keluarga itu adalah pamannya, saudara kandung dari ayahnya sendiri. Mereka berjiran di mana tempat atau rumah Rasulullah itu dulu. Sekarang kita hanya bisa melihat sisa atau lokasi itu. Bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah berada dan umrah, keluar kita dari Sa'i berakhir di Bukit Marwah, maka kita akan bertahallul. Di tempat tahallul itu ada satu tempat yang ditandai dengan pagar pembatas, dijaga oleh askar, hanya berumur kaki terbang ke sini. Itu dulunya adalah rumah Nabi dengan Khadijah binti Khuwailid. Di situlah Rasulullah membina rumah tangganya. Di belakangnya beberapa langkah dari situ ada hammam,
WC, toilet itulah dulu rumahnya Abdullah atau Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Jadi Bapak Ibu sekalian yang akan haji atau umroh, kemudian di jalan lama-lama di dalam WC itu, kenapa Pak Ustaz? Itu rumahnya Abdullah dulu. Jangan sampai beramai Abdullah itu itulah dalam hidupmu balik kemenangan sama perangai yang sudah Abdullah. Bapak-bapak kita sama. Kalau kita menunggu kawan gimana? Atau besar-besar di hadapan atau di depan atau di samping rumah Nabi dengan berbatas tadi. Di tempat kita bersyukur atau di tempat kita bertahan bagi ibu di saat itu ibu tidak berhenti. Nah, ini kan gambaran betapa dekatnya rumah Nabi dengan pamannya. Pamannya punya istri namanya Umar atau disebut dengan Ummu Jamil. Mereka berdua setiap hari membuat hambalan, rintangan sepanjang jalan. Kalau kabarnya ada kayu berduri, mereka tolak sepanjang jalan. Dari tempat tahallul ke Bukit Sofa dan Marwah kan dekat. Di bawah Bukit Sofa dan Marwah itu kan sudah Ka'bah. Rasulullah berangkat dari rumahnya ke Masjidil Haram ditaburi kayu berduri. Inilah pekerjaan para dan juga istrinya. Dalam bahasa kita, bukankah itu mudahnya? Istri Abdullah itu kan mudahnya. Dan kenapa sejak itu mereka berdua ingin mencelakai anak atau keponakan mereka ini? Kebencian yang berlebihan di dalam tanah mereka. Maka kehidupan seperti ini juga akan sering dialami oleh umat Muhammad. Ada orang berangkat ke masjid yang larang alamatnya. Kita mau berangkat ke masjid, akhirnya mengambil jalan yang lebih jauh karena sudah ditutup oleh sama yang punya rumah. Jadi kehidupan ini kata Allah, kalau begitu kita harus sabar. Apa yang harus kita lakukan ketika berhadapan dengan kasus dan problem seperti ini? Pertama, Allah menyebutkan dalam banyak ayat, wasbir ala ma yaqulun. Muhammad, kau harus sabar apapun yang mereka katakan, karena bagaimanapun usaha dan upaya kita menyerahkan orang tidak akan bisa, sedangkan Allah dicela dan dipitnah manusia. Bukankah Allah itu sang pencipta, tapi ada manusia yang mengatakan ada Tuhan lain yang lebih hebat dari Allah. Lantas siapa tidak Allah matikan saja orang-orang yang mengatakan itu? Bukankah di dunia ini ada orang yang menyembah selain Allah, menyembah padu, menyembah kayu, menyembah api, dan banyak sesembahan di muka bumi? Tapi kenapa Allah biarkan mereka hidup? Kita bukan Tuhan, maka kita harus siap dicela dan dihina karena ibadah atau keimanan itu. Akan lain cerita ketika orang membahas menceritakan keburukanmu, itu sebenarnya kasih sayang Allah agar kamu sadar diri bahwa dosa kesalahan itu tidak boleh diteruskan. Kita harus sabar. Tapi selama kita mau melaksanakan sholat karena sholatmu dicela orang, selama kita mau berinfak bersedekah karena kebaikan itu orang tidak senang, sabarlah karena Allah sendiri dicela dan dipitnah manusia. Nabi Muhammad juga sama, apalagi kita yang bukan Nabi, bukan Rasul. Tapi kadang-kadang tidak tahan Ustaz, selatan itu, hinaan itu karena terngiang yang diterima atau masuk dalam pikiran berhari-hari, naik bensin atau makan jadi tidak enak, tidur tidak enak, ambil dari sebab yang berwujudlah hampakan sejadah, angkat dua tanganmu yang kita sebut dengan sholat. Bukankah orang kalau sudah menyerah dengan musuhnya, dia harus mengangkat kedua tangannya agar musuh itu tidak lagi berlaku aniaya dan zalim kepada lawan yang sudah menyerah? Bukankah bahwa sekalian dunia ini sangat kejam? Maka kalau kamu tidak sanggup mengatasinya, di hadapan sang pencipta dunia ini, angkat dua tanganmu yang kita sebut dengan takbirul ihram. Bahwa yang dibenarmu yang Allah sebutkan dalam surah Al-Isra, Al-Nasra, la nasra wa wada'na anka wisra, beban yang di punggungmu itu yang membebani ketika kita rukuk dan dunia akan tumpah. Apalagi di saat kita sujud. Bayangkan bahwa sekalian ilustrasinya begini,
ketika kita baru sujud, tentu beban itu akan tumpah keluar dari goni atau ransel atau plastik apapun yang kita gendong itu. Masalah kita hidup di dunia kan sangat banyak. Maka untuk itu sholatlah. Di samping kita sabar juga harus sholat. Karena sabar tidak mungkin semudah apa yang kita ucapkan. Sabar itu kata Rasulullah pada pukulan yang pertama. Di saat musibah ujian cobaan hidangan itu datang, kita harus sabar. Baru angkat dua tanganmu, laksanakanlah sholat. Kalau sudah sholat masih berlanjut, pikiran masih terbayang apa yang diucapkan seseorang, masalah demi masalah terus berdatangan, maka bawalah berzikir. Subhanallah dibacakan oleh malaikat yang lebih beras. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan pada kitab Tabligh al-Qafilin bahwa ketika Allah menciptakan arasnya yang berat itu, Allah perintahkan empat malaikat membuka dan memikul aras yang berat itu. Lantas Allah berfirman, hai malaikat, kalau kalian ingin aras menjadi ringan, bacalah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu zikir pertama makhluk yang diajari oleh Allah. Malaikat ini pun baca zikir itu, subhanallah, subhanallah. Aras Allah yang semula itu berat jadi ringan. Dunia ini tidak seberat aras, apalagi masalah kita hanya masalah berputar-putar, hanya masalah keuangan. Kadang-kadang karena seseorang miskin, celaan hinaan itu bertubi-tubi datang silih berganti. Tapi kalau kita kaya, orang akan berengkulnya. Kalau kita punya jabatan dan posisi, orang akan hormati kita. Masalahnya kan masalah ekonomi. Nah, kalau desakan ekonomi itu begitu berat, maka perbanyaklah baca tasbih subhanallah, subhanallah. Banyak ayat yang memisahkan kehebatan subhanallah, termasuklah Nabi Yunus di dalam perutikan, termasuklah Rasulullah di usia tuanya, termasuklah para malaikat ketika mereka menghadapi usia dari Allah di saat perdebatan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Intinya tasbih itu meringankan beban hidupmu di dunia. Sebab itu, selepas kita sholat, walaupun zikir ini tidak wajib, tapi kita harus baca itu, Bapak sekalian. Setelah salam kita baca istighfar, kita baca Allahumma antas salam, Allahumma la mani'a, kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Setelah itu kita baca alhamdulillah, alhamdulillah, kita baca Allahu Akbar masing-masing 33 kali. Dan juga ditutup dengan la ilaha illallah sekali, la haula wala quwwata illa billah sekali. Semoga dengan sabar serta sholat kita sudah baca zikir, lantas kehidupan kita ini kita hadapi dengan tenang. Bapak sekalian hadirin yang dirahmati Allah, pohon kelapa dia akan menjulang tinggi ke atas, sedikit angin bertiup dia akan bergoyang. Tapi rumput di atas tanah sekencang apapun angin badai yang datang, kadang dia tidak berpengaruh. Maksudnya, kalau imanmu semakin tinggi dan jumlah tinggi ke atas, cobaan dan ujian akan semakin banyak. Kalau tidak ingin cobaan itu hebat, maka jadilah rumput. Tidak akan begitu hebat angin yang menggoyangnya. Tapi ingat, rumput di atas tanah juga diinjak oleh manusia, juga diinjak oleh kambing, diinjak oleh hewan. Mohon maaf, bahkan hewan buang kotoran di atas rumput. Silakan tentukan iman kalau harus yang diuji dengan ujian berat. Kalau tidak ingin ujian berat, maka jadilah rumput. Tapi orang lain akan merendahkanmu. Laksana rumput di atas tanah, dihina, direndahkan juga. Jadi kita hanya bisa siap dan pasrah menghadapi ini semua bersama dengan sabar, karena Rasulullah juga disuruh bersabar, dan juga Rasulullah juga disuruh untuk melaksanakan